Ya ora tiga iki berarti padang. Berarti asrokat padang. Berarti ketika asrokat niku asrokat muncul kok. Iya. Tapi ya pemahaman jenenge muncul masa ora asrokat iki. Nggih. Nggih. Asrokat mesti muncul terus. Mencorong terus. Maksudnya mencorong itu badru alena ora asraqal badru. Nah, iki. Oke tok iki mentor-mentor tolak. Jadi munculnya niku muncul memang sepenuhnya muncul atau kados tasik napa tasik petang ngoten niku lho. Bujare ini. Jadi niku teng Sarayan enten. Njan lho bujare ini lho anu. Gini. Politik. Auliah. Jadi apa jamak uliah itu anak asrokat dua pidok wawa layasu liwujudi tuluk. Jadi sebelum tuluk ya. Hah? Ribut layak suluh. Berarti itu disik mencorong tok. Pokoknya kita syarat dari itu. Layak suluh bingung jadi tuluk. Layak suluh bingung oh mek tuluk tok belum ngoten ta. Nggih, lha niku disik. Asraqal itu. Asraqal badru. Isi asraqane badru. Nggih. Jadi ya. Maksudnya di atas gunung Sabir gitu. Kalau saya atas gunung Sabir ini ya apa gunungnya? Ada munculan. Gunung Pagerjo ya ada. Gunung Asem. Gunung Pagerjo ada. Asem. Iya. Yaitu di atas Gunung Sabir. Gunung Sabir yaitu gunung sing gede yang besar. Gunung yang besar, gunung Ini atau gak bahasa yang tinggi. Indonesia. Ngono lho, Bos. Kuliner Mboten. Ini lho, gunung yang besar, kayak Gunung Everest kan gunung yang tinggi, puncak. biasanya nerangi itu. Ojo bayang kamu aja gunung kembar. Masa gua. Mboten. Penjelasannya ini kulo damel. Kira ben kamu bapak itu. Nek sawer mesti ngomong sing rempet-rempet. Ngomong. Kita wis ngayati. Kulo mboten maksudnya bahasa ini kulo gunung yang besar, gunung yang ukuran Gunung Sabir yaitu gunung yang besar yaitu yang berada Korea di dhuwur Korea gede nek ya. Musdalifah. gunung yang memang besar, luas untuk Di itu gunung kuwi. pada arah orang yang berangkat menuju Arafah. Maroina melewati jalan Dob, yaitu dari tanah Musdalifah. Dan kemudian mereka, maksudnya mereka niku sing imam utamatiin lan makiyin mukim di sekitar tanah Arafah, yaitu di tanah Namiroh sampai Walingsir apa? Zawal. lengser apa? Lengser ya. Lengser ya bahasa Indonesianya lengser. Tergelincirnya matahari. Kemudian berangkat menuju Masjid Ibrahim bersama dengan kemudian imam berangkat menuju Masjid Ibrahim bersama-sama dengan mutamatiin lan nabi. Adapun dawuhnya Mbah Musonef lafaz summa yadhabu bihim ila Masjid Ibrahim itu merupakan tambahan dari Mbah Musonef sendiri. Wa sadruhu utawi Awal kawitane dari tanah batas permulaan Masjid Ibrahim
itu dari tanah Arafah dan sampai akhirnya yaitu juga dari Dan tanah juga Arafah. batas akhir dari Masjid Ibrahim yaitu sampai pada akhirnya tanah Arafah. Pemahamannya berikut. Ya masjid Ibrahim iya ya. Mesti kok dari tanah Arafah, yo baru dari tanah Arafah. Itu sama apa sing ngarepe? Ya masjidnya nih jero tanah. Napa nih? Tanah Arafah terus baru anu ki apa? Rikoh. Itu mboten termasuk Arafah. Wakulun. Maksudnya Ini pemahaman. Arafah warnane napa masjid napa? Wasa dulu, pembahasannya wasa dulu itu berikut. Baru. Maksud dulu. Sing namirah pun to ana. Mau dereng. Pira apa urnata apa Urnah, Urna Itu gitu. Arafah. Nih. Berarti awal Namirah laisa min Arafah. ya berarti awal Arafah niku ditentukan pada Masjid Ibrahim niku. orang maju Awal Iki nentokne Masjid Ibrahim. tanah murna Nah, sampai tanah no. Arafah. Nggih. Batas awal dari Masjid Ibrahim itu dari tanah Urna dan batas akhirnya itu dari tanah Arafah. Kemudian enggak. Tanah Urnah dan Arafah itu dibedakan oleh beberapa batu yang besar-besar yang jelas gunakan yang berada di itu kabeh. Sangat pun ratusan tahun yang lalu. Saat ini kita ngatasi Lamongan. Kan napa? batas Kita tulisan ini batas haram batas. Terus kados napa niku? Mesai, Mesai niku nggih pampang rasane. Niku mungkin sing ndamel sing tradisional bener. Nek mboten sing riyen mboten purun. Pas tok sai sak dari Sofa Marwani. Kan Sofa Marwani kan pun mboten kan. Asline pun mboten kan sakniki. Gunungnya pun. Jadi sakniki katun bangunan lurus mawon yang bertingkat. Tapi teng mlebete niku wonten sebongkah batu sing besar niku napa dados batas. Ini biar caranya kok belum dari gumuk paling. Lah, Biar kalau kan bahasa gumuk kan ya enak. Biasanya semuanya jabal. gunung-gunung niku namanya Enten gedungan barang, gunungan, putukan, Bayangin bahasa gunung. Bayangin kalau kok padahal dia berat dulu dia lihat. nggih. Kados napa niku gunung Uhud. Nah ini namung sak Nangge. gundukan tapi Ini kan bosone kan gunung sing dhuwur, gunung rada ndek. Kono pokoke dhuwur darani gunung kabeh iki repot iki. Bayangane gunung Malahan dhuwur-dhuwur padahal. kali mulut mawon mboten ngaten sak pinten wali-kali tak gununge kuwi kok dilewati bis mawon. Ini gunung Pangrejo. Mriki gunung niku berarti lebih dari 3000 meter. Itu dari gunung. Lek bukit niku kurang dari 3000 meter. Oh. Kalau bahasa Arab berarti enak orang belum bukit. udah bukit loh. Ale bahasa Arabnya jubel. Hanya 100 Jubel. 1.700. Ayo. Enggak, gunungnya niku aktif. Enggak tahu iki lho. Masuk gunung. Bahasa Arabnya sing model orang lho. Nah, niku gunung. Karena lebih umumnya itu kalau gunung aktif itu negaranya gunung aktif seperti Gunung Bromo, Gunung Semeru, itu kan buatan ngatos berapa ribu meter. Tapi kalau gunung-gunung yang gunung mati atau gunung Everest atau itu lebih dari 3000 meter. Nggih. Kula mboten sumrap iki. Sakharot barang iki mboten sumrap. Itu pelajaran di Pak. Wadah yang berubah. Wis ngalami. Lanjut. Kemudian imam khutbah dengan dua khutbah yang mana pada saat khutbah tersebut yaitu pada khutbah yang awal menerangkan tentang manasik sampai
khutbah pada hari Nahar. pas kanggo Arafah. Maksudnya Wukuf. pas wukuf. Ya kan ada 2 khutbah. Khutbah pertama menerangkan tentang tata cara haji, manasik haji yang kedua. Ya, terus wayah zuhur. Dan imam menganjurkan untuk memperbanyak doa dan juga membaca tahlil pada tempatnya wukuf. Pada tempat dan juga mempercepat khutbah imam. Mempercepat apa? Balik ini pilihannya. Nah, jadi ngeten, mungkin teng jero kene rada gambaran walhasil anna khutbal haji arba'un khutbatin. Arba'un khutbatus sabi wa khutbatu yaum arafah wa yaum nahar wa yaum awal. Wa kulluha furada. Wa ba'da sayyidul illa yaum arafah fasanatan wa fasintani wa qabla sayyidul. Jadi khutbah dengan sekawan tanggal 7 terus Arafah, terus hari raya, terus nafar awal. Itu sedaya furodai kan sepisan-pisan tak berarti ini. Kecuali yang dan dilakukan sesudah sholat zuhur, kecuali pada hari Arafah 2 kali dan sebelum itu. Itu ketika bukan hari Jumat. Kalau Jumat setelah itu Boleh boleh khutbah ya kaya rukun khutbah Jumat iki. Kangge. Amin. tapi lebih cepat. Tapi, itu kasro. Ini sama ya, khutbah. Mana? Ya apa yang ada di benak ini? Namun guyu mawon. Oh, iya wis. Lanjut ya. Di dalam khutbah tersebut setelah khutbah yang awal, kemudian imam duduk dengan kira-kira selama 1 bacaan surat Al-Ikhlas. Kemudian berdiri menuju khutbah yang kedua dan muadzin azan. Wa yukhaffifuha Di dalam adanya muadzin itu dipercepat. Dan imam juga mempercepat khutbah yang kedua dengan kira-kira yang selesainya sama dengan selesainya muadzin dari adzan. Ada di khutbah. Bareng ya itu berarti. Ya wis iki. Bareng ya. Boten Mbah, Apa gurme kira-kira panjangnya sing sami apa? panjangnya khutbah niku sami kalih adzan. Lah ya. Mosok ki bareng sama niku adzan khutbah. Apa sing dirungokne? Sing ngrungokne bingung. Oh. Sing sita jawab adzan, sing sita ngono wae khutbah. Kemudian setelah itu imam melakukan jamak jamak sholat asar dan sholat zuhur dengan jamak takdim karena mengikuti perintahnya Kanjeng Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lafaz di situ menggunakan jamak takdim itu merupakan tambahan dari Mbah Musoneh. Adapun jamak di sini itu adalah jamak karena bepergian, bukan karena ibadah haji. Ini bedanya piye? Kalau haji kan pergi. Betul, kan haji anak wong Makkah sing haji ya nek. Sik no, niku anu lho. Wa ya'khudul mu'adzinu fil adzan wa yukhaffifuha. Berarti aku itu betul-betul barang lho niku. Sarang. Nggih no, pundi sing menyatakan betul barang. Lek saumpami bareng. Boten menyamakan nggih. Sarae makane walam yungdar limanihi sima. Atau nggih. Berarti tidak Karena qasdabiha mujarrad du'a walil mubadarah ila tisa'i waqtil wukuf. Oh, ada. Haji. Berarti sarang ya. Sarang. mungkin
saumpami sareng kalih azan niku khotbahnya mboten terdengar ngoten. Ngono alasane mergo Sebabnya yang itu. Sing kedua itu li'anal qasdabi ya. Mujaradud doa. Utamanya sing khotbah kedua itu kan memang doa. Oh, walil mubadar ben cepet ben ndang apa? gendang Waktune mari. wukuf niku kersane panjang jadi mboten adzan den mantun terus gitu. Kan berarti mboten kados salat Jumat biasa. Iya. Lanjut ya. Selain menjamak, imam juga mengkosor sholat asar, sholat duhur dan asar tadi. Makanya temen itu badal khutbah ini toh. Iya. Tidak harus itu. Makanya adzannya itu untuk duhur asar. Makanya kata fal adzanu lil asraini takdiman waliduri faqat illam yajma'. Yang bukan jamak sholat berarti nggih adzan tersebut untuk sholat dulu saja. Kalau untuk duhur asar berarti lil asra ini adzan sing bareng kali khutbah walu. Khutbah sing kedua adzan terus sholat itu napa? Nah, Pripun niku? Gambarane pripun? gambarannya kan mantun khutbah kan terus komat. Nggih. Jadi sing khutbah niki selesai bareng kali selesainya adzan. Nggih. Setelah itu terus komat terus adzan salatnya jamak. Jamak. Oh, Bagi yang jamak, bagi yang tidak jamak ya libur saja. Sekali lagi bahwasanya di sini yang melakukan qashar ataupun jamak ini adalah musafir, bukan sing ahli Mekah. Wa ayyaqufu bi Arafata. Kemudian mereka wukuf di tanah Arafah sampai terbenamnya matahari karena mengikuti perintahnya Kanjeng Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Nawawi pada kitabnya Ar-Raudhah di kitab Ar-Raudhah menerangkan bahwasanya di antara masjid itu Saya ada tambahan malih bahwa wal jamul safar niku ae mayuh kasu bisa faril qasri. Sing jawaban ae tapi niki khilafan lima sahahu an-Nawawi. Nah, pentingnya ade dipun napa mukabelane kalian syarah niku mungkin dapat tambahan ngene. Terus khilafan lima sahahu an-Nawawi fi manasikihi min kaulihi lin nusuk. Nek dari Imam Nawawi napa malah boten di safar tapi lin nusuk. jamak nusuk niku saged nggih. Nggih berarti linusuk ini berarti kan karena terkait dengan ibadah haji umroh tersebut. bukan untuk Bukan safarnya. Jadi wong jamak kene sebabnya to. Nggih. Iki sitok ngomongane iki sebabnya jamak mergo lunga. Ora Kita mergo haji. Kita mergo repot. Justru Guys, repot. yang alasan itu berarti karena merepotkan diri. bepergian karena haji. Jadi karena Itu itu hanya ibadahnya, alasan. ada alasannya bepergian karena haji. Bukan hanya keberanian putih pembaian Mas. Cuai tinggi. Apa tuh haji? Paling podo. Dengan batuan. Dan Imam Nawawi dawuh di dalam kitabnya Ar-Raudhah di antara masjid ini, Masjid Ibrahim niku dan tempatnya wukuf Kanjeng Nabi itu Yaitu Sakroti dengan batasan batu dan juga yang berbatasan dengan batu-batu besar itu kira-kira sekitar 1 mil. 1 mil itu berapa kilo? 1 mil Berapa? 1,66 1,66 kilo. 1,166 kilo. Waduh. Betul. setengah kilo. Kira-kira 1,5 Setengah kilo. kali kilo.
1666. Nggih. Berarti kan 1,6 tadi ini. Maksudnya 10 punjul. 1600 meter lah. Tapi ini 1600 widak 6. sak niki mboten enten lho Mas. Nggih toh, jenengan apa pirsa niki sing sokro niki batu-batu gede sing widane niki mboten. Sane mboten enten apa. Pun Karena ketika kita membahas niki sebetulnya di sana ada aku kudu ana sing ndundung lagi biyen niki. Lanjut Wahabi, konsep Wahabi. Mboten ada pengganti anu niku, tempat-tempat niku, tondo, mboten enten. Tandane Mboten enten. batas-batasnya ora nggih. Namun ngeten sing ngeten batas haram nggih. Niki tanah haram, masuk tanah haram mboten. Tapi biasanya tanah haram itu dibatasi kali enten gerbang apa? Kaya lek ngarani gapura sing gede sekarang di atasnya mau Quran. Nek sing Atas kalau 2019 niku. Tanah haram ya di pakai tergen mriki kados enten cepan nganu ngoten terus tulisannya napa? Al Haram ngoten. Berarti yang Masuk. diparani. Itu diparani yo sing cocok castip ning Mekah. Nek ngeten sing ngerangi awake dhewe jan wis tinggal di kita sih dibahas kita tuh tempat-tempat yang betul cocok. Kecuali yang di dalam masjid kan kita bisa ngawasi langsung. Terus batasan tempat wukuf berarti anu. Mboten wonten batasan tempat wukuf. Nek wah, Arafah. umroh marai betul. Kalau dereng ningali pengen. Di sini nanti di awan itu kan antara Arafah sama Masjid Ibrahim. Nah itu kan ada batasannya. Jadi kan nanti kalau nggak tahu yang haji terus kita keluar dari Arafah kan belum sah kan hukumnya. Nah ini kalau tim mereka apa buat? Tapi wonten mobil Polri. Setiap kelompok itu ada mobil. Jadi masih ada tandanya. daftar jelas mungkin. Nah, ini haji kan wis gak mikir. Karena petugas sudah disiapkan. Wis jiwa semua tekojluk mesti dibimbing dari petugas haji Indonesia. Cuma memang itu, memang plotnya dengan kitab itu memang enggak semuanya besar tidak semuanya plot. Sing sama plot itu kan sing bayang-bayang sing anu itu mau pas bener nih boleh atas kan haji bolak balik seperti yang bukan sudah maimun Ora, mungkin udah HP cepet wis lah. Lek itu udah Maimun kan cara anu semua masih normal ya. Mbah Khobir Tulung Agung kan sejane apa? Nggih. Niku sarangane Mara Sepah Kula malah dibimbing. Ji bergerak kene, penak. Apa iku? Sing ngeruh gak dalan penak malah bari Khobir jadi bimbing apa niku. Terus ini nape yang Pak Ijo, Pak Yai, Pak Cikun, Pak saya ikutin dulu lah. Pak saya Oh, ikutin. kayak Google alami piye to iki, Pak? Cara di logika kan ya kan Pak Mahawi. Ade Google alami. Google ilahi kok malah. Beliau kan anu haji, diparingi salah setunggalnya karomahnya beliau. Tentunya beliau yang penting ya. Lah kita pek pandu iki untuk dangu, kita pek tipis nggih gelis. Yang penting iki langsung harus dangu. Apa dangu. Karomahnya beliau salah satu. Jadi utane Tapi lah kita langsung kandul-kandul kata untuk dangu lah ngeplok ngoten. Ndak landur nek. Terus saya kados lo koyo nek HP ini wae. Kirim Yes. Serena. gitu lah itu beliau. Kemudian ceritanya sing beliau yo nanti di Pokoknya carane cuma ini aneh. sakit kuasai. Salaman barang dene salaman salaman. Wah enak. Panen apa Pak? Iya. Panen ngoten. kemudian Ngapunten kok itu sih ya. Yo duka sareng kecara dosa lagi iki kok tak ngukur awet liwat bulan ijen. Suka berkas ya. Kalau saya paling Buka berkas saya betul-betul. Amin. Yo duka.
Proyek siru ya. Biasanya pas Kemudian mereka memperbanyak zikir, yaitu dari tahlil ataupun selain tahlil, dan juga memperbanyak doa sampai waktu terbenamnya matahari. Imam Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis, misalnya doa yang paling utama itu adalah doa di hari Arafah, dan doa yang paling utama untuk diucapkan yaitu oleh Kanjeng Nabi dan juga para nabi-nabi sebelumnya, itu adalah doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Imam Baihaqi menambahkan doa yaitu Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri. Pembahasan tentang memperbanyak doa dan juga zikir selain tahlil itu adalah tambahan dari Mbah Musonef. Kemudian setelah terbenamnya matahari, mereka yaitu wong sing haji kabeh itu menyengaja untuk menuju Musdalifah dan juga melakukan jamak takhir, yaitu sholat maghrib dan sholat isya, karena mengikuti Kanjeng Nabi yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Benar jika jika memang ditakutkan akan sempitnya waktu, hilangnya waktu ikhtiar bagi sholat isya, maka diperintahkan untuk maka imam menjamak bersama dengan jamaahnya di jalan. Diterangkan lagi bahwasanya jamak di sini itu adalah jamak karena bepergian, bukan karena ibadah haji, seperti keterangan yang telah diterangkan di awal. Kemudian mereka berangkat dengan tenang dan dengan tenang, tenang dan maksudnya lebih tenang lagi. Tapi aslinya tenang dirasakan mewakili seluruhnya. Saat mukul itu memang iya. Nak ngarani terjemah Arab itu jangan sok diwakili ya, saya busuk Jawa. Saya busuk Jawa mewakili saat minggu ini mau nongloso nek sing marane alon-alon. Nggih. Lek carane mungkin anggun lah. Dia berjalan itu no. tenang lebih awal. Pasti ngono. Tapi nggih. Tapi jarane wibawa wonge dhewe-dhewe. Ya kak alon niku sing penak. maksudnya buatan Jalan. buatan susu. apa buatan teriak-teriak buatan semikan itu buatan teriak-teriak terus buatan gaduh di jalan apa buatan Gimana bahasanya karo Kaitannya kalau alon-alon. nah iya makanya kan alon-alon maksudnya ketika jalan itu juga bukan kok teriak-teriak. Ya mak Alon-alon, ya betul susu. tenang susu. Nek sakit nanti panteng kan, itu tuh yang ini alon tapi bahaya dan ngomong anu kan ini nggak sakit. Sakit lagi wongnya anteng, tapi wakor itu prakteknya ke alon-alon. Prakteknya wakor itu pun. iya Susu kurang susu. Ya tenang itu. Barang siapa yang menemui furjah lodang luang, waktu luang, maka longgarnya waktu maka mencepatkan, maka lebih baik menyegerakan buat telas buat Iya.
Al-Latifah tigang dosa gangsal juz kalih nomor 11 ke ngandhap nomor 11. Bismillahirrahmanirrahim. La yukhriju ora bisa ngetokake asyahwata ing syahwat. Ora bisa ngetokake minal qalbi saking jerone ati. Apa ora sing ora ngetokake illa angin bisa ngetokake khaufun. Wedi musnijun kang ngegetake utawa kang ngubah-ubahake. Yaridu kang tumeka apa khauf musnij tumeka ngalal qalbi ing atase ati. Jalala min syuhudi sifatil jalali mergo saking ningali pira-pira sifat keagungane Gusti Allah. Dene wa masya'u utawi nggon cukule khauf musnij iku anaduru angen-angen oleh angen-angen fil ayati ing dalam pira-pira ayat. Al-muhtawiyati kang mengku apa ayat mengku ngalama ing atase barang-barang. Uida kang den cawisake apa ma den cawisake lil musoti maring pira-pira wong kang durhaka. Wa tadakuru lan oleh ngeling-eling wong utawa ngabet ngeling-eling nuzulal mauti ing tumekane pagi tumeka bihi kelawan ngabet. Watu kuluhulan manjingi ngabet wil qabri maring kuburan tingkai manjing wahid dan kalih wong kang izin. Wasu alu malaka ini lan kitakone malaikat loro ma'a ahwali hasli sumertane pira-pira perewe hindari den kumpulake. Wal ma'adilan pekewe dinone bali tegese dina kiamat. Ala dirupane ma'at tadhalu kang dadi lali fi ing dalem ma'at sapa sing dadi lali kulo murdiatin saben-saben wong kang nusoni ngama nglalekake ngama saking anak arduat kang nusoni sapa kulo murdiah ing man. Wajia ja'alulan dadekake waya jalan dadekake apa ma'at ahwalul ma'at wau dadekake awal dana ing awal dana ing pira-pira bocah sayeban kalih padha wani ila gori dari kamaring liyane mengkono-mengkono kabeh ae tadhalu fihi kumuli atil akhir. Pilihan malih sing kedua ora-orane sing bisa ngetokake sahabat saking manah